Teddy Pardiana tidak hadir saat diajak bertemu oleh Rizky Febian dan Putri Delina untuk membicarakan soal warisan almarhumah Lina Jubaedah. 여보세요. 안녕하세요. Saat dicari keberadaannya, tetangga menyatakan jika Teddy tidak menetap di rumah barunya yang bekas pemancingan ikan. Dalam kesempatan lain, kuasa hukum Teddy Pardiana menyatakan, jika sertifikat rumah milik Lina Jubaedah telah menjadi miliknya. Hanya saja Teddy memiliki niat baik dan meminta Putri Delina untuk ikut menyimpan warisan. Kisruh warisan mendiang Lina Jubaedah yang terjadi antara Teddy Pardiana dan anak-anak dari Lina Jubaedah belum usai. Terakhir Rizky Febian dan Putri Delina menantang Teddy untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini secara langsung. Namun pria yang pernah bekerja di Amerika Serikat itu tidak hadir dalam pertemuan tanggal 19 Desember tahun 2020 di Bandung. Ketidakhadiran Teddy Pardiana mengundang tanda tanya. Setelah ditelusuri ke rumahnya di kawasan Bandung, Jawa Barat, Teddy justru tidak ada di tempat. Bahkan rumah Teddy yang bekas pemancingan ikan tidak ada tanda-tanda kehidupan alias kosong. Hanya terdengar gemercik air di balik pintu pagar yang digembok. Walau demikian, masih terlihat perabotan rumah tangga milik Teddy Pardiana. Mulai dari deretan galon, tikar, hingga mainan bayi milik bintang Aura Putri anak Teddy bersama Lina Jubaedah. Menurut keterangan salah satu tetangga, Teddy Pardiana memang memiliki rumah tersebut selama kurang lebih 4 bulan. Namun ia justru tidak menetap. Teddy seringkali berpindah-pindah tempat dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Sudah lama sih Bapak Teddy Pardiana. Sudah mau 4 bulan tinggal di sini. Tapi itu juga kata orang. Kadang kesini, kadang enggak. Gitu selama 4 bulan itu. Enggak menetap. Ungkap salah satu tetangga, Teddy Pardiana. Pada tanggal 28 Desember tahun 2020, pengacara Teddy Pardiana, Ali Nurdin menyampaikan keterangan terkait tuduhan bahwa Teddy Pardiana menjual rumah warisan almarhumah Lina Jubaedah. Menurut pengakuannya, rumah warisan mantan istri Sule itu tidak dijual. Ia mengungkapkan bahwa Teddy tidak mungkin dan mustahil untuk menjual rumah karena masih memiliki orang lain. Agak lucu ya, kalau katanya tadi dibilang menjual aset berupa rumah. Padahal itu bukan atas nama si penjual. Misalnya atas nama Kang Sule atau Ibu almarhumah Lina, tapi dijual atas nama saudara Teddy. Saya pikir itu mustahil. Nggak mungkin sama sekali, ungkap kuasa hukum Teddy, yang bernama Ali Nurdin. Misalkan katakanlah jika nekat menjual rumah Lina Jubaedah, maka Teddy Pardiana harus memalsukan dokumen lebih dahulu. Namun aksi itu tentu bisa membuat Teddy dipidanakan karena kasus pemalsuan terhadap dokumen berharga. Misalkan katakanlah jika nekat menjual rumah Lina Jubaedah, maka Teddy Pardiana harus memalsukan dokumen lebih dahulu. Namun aksi itu tentunya bisa membuat Teddy dipidanakan. Jual rumah kan, bukan kayak jual pisang goreng. Kalau toh ini terjadi pasti akan ada pemalsuan. Jangankan hari ini, mungkin sebulan, 2 bulan sebelumnya, pasti Teddy udah ditangkap kepolisian karena melakukan pemalsuan, pungkas sang pengacara. Kisruh warisan almarhumah Lina Jubaedah yang terjadi antara Teddy Pardiana dan Putri Delina telah bergulir sejak awal 2020 lalu. Sempat mereda, perseteruan ini kembali memanas sejak November tahun 2020 lalu.
karena keterangan Teddy terkait warisan 10 miliar rupiah milik Lina diambil oleh anak kedua Sule, putri Delina. Secara diam-diam, mantan istri Teddy, Icha mengungkap sosok mantan suaminya tersebut. Menurut Icha, Teddy adalah sosok yang tidak bisa dipercaya dari omongannya. Salah satunya, ada dugaan KDRT yang dilakukan Teddy terhadap Lina Jubaedah. Selain itu kabar kalau Teddy juga senang main guna-guna, termasuk ke Lina. Selama hubungan sama saya, yang jelas, saya tahu karakternya dia kayak apa. Teddy itu sosoknya, kalau bagi yang belum kenal, lembut bicaranya. Cuma dia sebenarnya kaku. Dia kalau ngomong suka dibalik faktanya, kata Icha melalui sambungan telepon di acara Pagi-Pagi Pasti Happy. Rabu tanggal 8 Januari tahun 2020. Semisalnya ngomong A, maka dia bilang B. Dibolak-balik, kata Icha menegaskan. Selain itu Icha juga mengungkap kalau Teddy rupanya senang dengan hal-hal klinik dan berbau mistis. Pernyataan Icha itu terucap setelah ada kabar kalau Teddy pernah membawa Lina ke dukun. Bisa jadi benar, Lina diajak ke dukun, ujar Icha. Hal itu diketahui Icha saat ia masih menjadi istri Teddy. Diakuinya, Teddy memiliki guru spiritual sendiri, karena dia itu punya guru ya. Dan di Amerika pun, dia praktik di sini. Jelas Icha lebih lanjut. Bahkan menurut Icha, Teddy sudah mahir tentang ilmu gaib. Ia bahkan bisa melakukan ritual sendiri. Sebetulnya dia itu bisa wirid semacam mantra sendiri. Jelas Icha lebih lanjut.